Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin walidin adna wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tashhadu an la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahud-din walau karihal kafirun. Wa rahmatuhul muhtadun sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin al-ummiyyin wa ala alihi wa ashabihi at-tabibin at-tahirin. Amma ba'd, fa usikum wa nafsi bitaqwallah al-qail fi kitabihil karim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, mengawali khutbah Id pada pagi hari yang penuh keberkahan ini, izinkan khatib berwasiat kepada pribadi khatib dan kepada para jamaah semua untuk senantiasa meningkatkan rasa takwa kita, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan segala karunia, segala kenikmatannya, sehingga hari ini kita bisa menikmati indahnya beridul adha, indahnya bersama-sama keluarga, indahnya bersama masyarakat dalam naungan syariat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Saat ini kita meneladani keluarga baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah seorang nabi yang soleh, yang mampu mendidik istri dan anak-anaknya menjadi istri yang solehah dan anak yang soleh. Oleh karena itu, setidaknya pada pagi yang penuh keberkahan ini, kita mengambil hikmah dari sekian banyak hikmah keluarga Nabi Ibrahim yang sudah dicatat oleh tinta emas sejarah, yang hari ini dan bahkan nanti sampai yaumil akhir akan menjadi sauri toladan bagi keluarga-keluarga yang menginginkan kebahagiaan tidak hanya di dunia tapi juga kebahagiaan di akhirat. Minimal ada 6 hikmah yang bisa kita ambil dari keluarga baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, baginda Nabi Ibrahim itu sangat kuat memegang teguh akidah dan syariat. Kekuatan baginda Nabi Ibrahim ini bahkan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran. Maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim, kata Allah, ini bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, melainkan dia adalah seorang yang memegang teguh Islam. Dia bukan pula termasuk golongan orang-orang yang musyrik.
Nabi Ibrahim mendidik istri dan anak-anaknya secara jiwa dan raga beliau. Beliau tidak pernah menyembah selain Allah. Walaupun pada umumnya masyarakat pada waktu itu ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah bintang. Namun Nabi Ibrahim dengan kekuatan keimanannya mampu membimbing keluarganya dan orang-orang yang ada di sekitarnya untuk tetap teguh melakukan syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Nabi Ibrahim itu berdakwah dengan penuh hikmah. Jadi beliau berdakwah tidak dengan cara kekerasan. Beliau berdakwah tidak dengan kata-kata yang kasar. Beliau tidak mudah mengkafirkan orang lain, tapi beliau mengambil cara yang hikmah. Hal ini tertulis dalam sejarah bahwa ayah beliau tidak hanya musyrik, tidak hanya kafir, tapi ayah beliau adalah pembuat patung, yang patung itu kemudian disembah oleh masyarakat yang sesat pada waktu itu. Namun Nabi Ibrahim tetaplah seorang anak. Ketika berdakwah, beliau mengajak ayahnya dengan kalimat yang lembut. Beliau ketika bertemu dengan ayahnya juga layaknya seorang anak ketika ketemu dengan ayahnya. Jadi adab beliau, tata krama beliau, walaupun berbeda haluan dengan ayahnya, beliau tetap berdakwah dengan penuh hikmah, mauidhatil hasanah, pitutur yang baik, kalimat-kalimat yang baik. Ini adalah cerminan yang kedua dari baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, berdakwah dengan penuh hikmah. Yang ketiga, Nabi Ibrahim ini adalah orang yang berilmu. Jadi walaupun Rasulullah itu lahir setelah berabad-abad setelah beliau, yang Rasulullah itu kemudian mengatakan mencari ilmu itu hukumnya wajib, minal mahdi ilal lahdi, mulai dari kandungan sampai nanti di liang lahat. Namun Nabi Ibrahim ini menimbah ilmu beliau sangat luar biasa, sehingga ketika berdakwah di tengah-tengah umatnya, beliau sangat logis. Selain menerima wahyu dari Allah yang sifatnya tidak logis, namun kemudian Nabi Ibrahim menerjemahkan wahyu itu secara logis di hadapan umatnya. Hal ini beliau juga salah satu bantahan beliau ketika umatnya menyembah matahari, menyembah bulan. Kemudian Nabi Ibrahim mengajak umatnya berpikir bahwa ketika matahari itu ada muncul, ada tenggelamnya, hal itu tidak logis untuk sekali bertuhan. Jadi ketika dikatakan Tuhan, maka Tuhan itu adalah selama-lamanya. Jadi logika ini tidak bisa berjalan ketika logika itu tidak bersamaan dengan ilmu. Dan Nabi Ibrahim memiliki ilmu yang luar biasa. Walaqad ataina Ibrahima rusdahu min qablu wa kunna bihi alimin. Jadi dalam surat Al-Anbiya Allah menggarisbawahi bahwa Nabi Ibrahim itu rusdi, orang yang selalu mendapat petunjuk karena kecerdasannya, karena kepandaiannya. Sehingga hari ini kita umat beliau, setidaknya seberapapun tinggi ilmu kita, kita tidak lupa untuk selalu memperdalam ilmu agama kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang keempat yang bisa kita petik hikmah dari keluarga Nabi Ibrahim adalah beliau adalah seorang pejuang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berprinsip tidak ada yang perlu ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sejarah juga mencatat musuh Nabi Ibrahim itu bukan orang yang remeh.
tapi langsung seorang raja. Karena rajanya itu langsung menentang keputusan Nabi Ibrahim untuk menyembah Allah. Dia ingin sebagai seorang raja sekaligus sebagai Tuhan. Jadi Nabi Ibrahim ini perjuangan yang luar biasa. Sehingga ketika kita sebagai keluarga ada masalah kecil ataupun ada masalah besar, itu hal yang lumrah dalam sebuah keluarga masalah. Tidak ada keluarga yang tidak diuji dengan masalah. Tidak ada keluarga yang dibiarkan lolos tanpa ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ujian-ujian itu kemudian kita barengkan untuk taat kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah ujian yang luar biasa untuk kita. Ini adalah panduan yang luar biasa untuk kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak takut kepada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Yang kelima, gandengan atau bersamaan dengan tidak takut kecuali kepada Allah adalah yang kelima, sepenuhnya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas manusia adalah beribadah. Bekerja itu adalah bagian dari ibadah. Kita keluar mulai pagi, datang malam, atau bahkan mungkin 1 bulan di luar rumah. Namun jika ikhtiar itu, usaha itu kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap hari langkah kita, tidur kita, helaan nafas kita adalah catatan bagi Allah bahwa kita 24 jam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun masalahnya, ikhtiarnya sekuat tenaga, kemudian kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam atau yang terakhir adalah bersegera menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah. Kita yang hidup di akhir zaman saat ini disebut manusia 24 jam. Kalau dulu itu hanya orang-orang khusus saja yang bekerja malam hari. Saat ini manusia normal pun bekerja malam. Bahkan seorang pimpinan pun malam bekerja. Padahal dulu seorang pimpinan bekerja hanya 1-2 jam. Oleh karena itu, kesibukan manusia yang sekarang itu sangat sering melalaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya manusia itu paham, sebenarnya manusia itu mengerti, dan sebenarnya manusia itu sadar. Tapi kemudian karena kesibukan yang dimiliki, kemudian itu lalai. Maka yang keenam dan yang terakhir ini yang bisa kita ambil dari keluarga Nabi Ibrahim adalah bersegera menjalankan perintah Allah, seberat apapun atau seringan apapun perintah itu. Sunnah pun kita lakukan dengan segera ketika kita ingat. Seberat apapun kita lakukan ketika itu bisa dan mampu kita laksanakan di saat itu. Tidak usah menunggu besok, tidak usah menunggu tahun depan. Ketika tahun ini diberi kemampuan oleh Allah, lakukan. Ketika detik ini diberi kemampuan, segera laksanakan. Itu yang dilakukan oleh baginda Nabi Ibrahim. Ketika mendapat perintah menyembelih anaknya, seketika itu kemudian Nabi Ibrahim berazam, sami'na ya Allah, saya mendengar ya Allah, wa atokna, dan saya taat perintahmu ya Allah. Kemudian perintah itu disampaikan kepada anaknya, langsung kepada Nabi Ismail. Jadi tidak menunggu. Ini menyembelih anak, ini bukan sedekah, ini bukan zakat, ini bukan mengambil sebagian sedikit rezeki kita, tapi ini bagian dari rezeki yang utama. Tapi kemudian keluarga Nabi Ibrahim melakukannya dengan segera. Semoga 6 hikmah
yang bisa kita petik pada pagi yang dimuliakan oleh Allah ini bisa kita nikmati dalam keluarga kecil kita. Aku qouli hadza astaghfiru li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim.